Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Martiasih, NIM 18330049. Saya mahasiswa Teknik Informatika kelas B Universitas Dana Badra. Di sini saya akan melakukan review jurnal sistem pakar COVID-19. Ada 3 jurnal, 2 bahasa Indonesia dan 1 bahasa Inggris. Dosen pengampu saya adalah Ibu Yumarlin MZ, Eskom, MPD, MKom. Jurnal pertama dengan judul Sistem Informasi Deteksi Dini COVID-19. Jurnal dari Teknik Listrik dan Komputer. Didownload dari https://e-journal.unsra.id/index.php.elec.com/artikel/view/28278/ volume 9 nomor 2 Mei sampai Agustus 2020 halaman 101 sampai 108 print ISSN 2301 sampai 8402 elektronik ISSN 2685 sampai 368X tahun 2020. Penulis pertama yaitu Betty Etikasari, kedua Trismayanti Dwi, ketiga Puspitasari, keempat Arvita Agus Kurniasari, kelima Luki Perdanasari. Reviewer saya sendiri Tri Martiasih, tanggal 18 Oktober 2020. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi deteksi dini COVID-19 yang dapat diakses oleh masyarakat secara online agar lebih mudah dalam memantau kesehatannya sendiri dan mendapatkan nasihat tentang apa yang harus dilakukan serta mengurangi risiko penyebarannya. Metode pengembangan aplikasi menggunakan langkah desain print. Sistem informasi deteksi dini menampilkan pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna sebagai masukan dan menampilkan kondisi kesehatan beserta saran penanganan yang harus dilakukan sebagai keluaran. Subjek penelitian di sini adalah masyarakat umum. Kemudian asesmen data menggunakan beberapa cara, yaitu dengan mengakses URL yang telah ditentukan, kemudian dengan tim pengembang. Metode penelitiannya yaitu desain sprint, sangat cocok digunakan pada proyek yang membutuhkan waktu yang cepat untuk mendapatkan solusi seperti ini. Langkah penelitiannya yaitu ada beberapa tahapan. Tahapan understanding dan define dilakukan pada hari pertama. Understanding dan define dilakukan dengan menentukan siapa user yang akan menggunakan sistem deteksi ini dan apa yang dibutuhkan user. Selanjutnya, device dilakukan pada hari kedua dengan proses penentuan kebutuhan fungsionalitas dan rule dari sistem. Device dilakukan pada hari ketiga dengan menentukan storyboard terbaik dari seluruh anggota tim. Selanjutnya, prototip dilakukan pada hari keempat dengan membuat rancangan berdasarkan kebutuhan fungsionalitas yang merupakan proses nantinya harus disediakan oleh sistem sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, validasi dilakukan pada hari kelima dengan melakukan uji coba sistem pada user dan mengevaluasinya. Selanjutnya, hasil evaluasi akan memberikan gambaran tim pengembang langkah apa yang harus dilakukan berikutnya dengan tim pengembang sehingga komunikasi dengan user berjalan dengan baik. Untuk hasil penelitian, ada tabel gejala COVID-19 dengan pertanyaan sebagai berikut. Pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 atau berada dalam satu ruangan yang sama kontak jarak 1 meter atau pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir.
Kemudian apakah Anda batuk kering? Kemudian apakah Anda pilek? Kemudian apakah Anda demam di atas 38 derajat Celcius? Apakah Anda sesak nafas? Apakah Anda mengalami sakit tenggorokan? Kemudian tabel solusi COVID-19-nya antara lain di sini ada beberapa kode. Kode S1 yang pertama, Anda kemungkinan terkena virus corona. Kemudian kedua, hubungi hotline Rumah Sakit Subandi nomor telepon 0331 487441 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga, lakukan social distancing, gunakan masker, cuci tangan, dan lakukan isolasi diri di rumah. Untuk kode S2, yang pertama, ada kemungkinan Anda terkena virus corona. Selanjutnya, lakukan social distance, kemudian gunakan masker, cuci tangan, dan lakukan isolasi di rumah. Untuk yang ketiga, jika terjadi perubahan dalam kurun waktu 14 hari, muncul gejala demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, dan sesak nafas, maka periksa diri ke puskesmas atau dokter terdekat. Kemudian kode S3, yang pertama, Anda tidak terkena virus corona. Kemudian selanjutnya, jaga kesehatan dan tetap waspada dengan melakukan social distance, tetap berada di rumah, cuci tangan, minum vitamin, istirahat cukup, makan bergizi. Untuk yang ketiga, jika Anda merasa tidak sehat, muncul gejala demam di atas 38 derajat, batuk, pilek, sesak nafas tidak mereda, maka periksa ke puskesmas atau dokter terdekat. Rule base yang telah dibuat adalah hasil dari penggabungan 6 pertanyaan berdasarkan gejala dengan beberapa solusi. Kombinasi rule base diperoleh dari kemungkinan jawaban dari masing-masing pertanyaan yang dihubungkan dengan pertanyaan lain, sehingga diperoleh 96 kombinasi rule base. Jumlah kombinasi rule base dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Di sini terdapat tabel rule base-nya. Kemudian ada penampakan desain sistemnya. Sistem deteksi dini terhadap COVID ini dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan mengakses URL yang telah ditentukan. Kebutuhan user yaitu mampu mengakses halaman ini dimanapun dan kapanpun. Data yang diimplementasikan pada saat yang dibangun merujuk pada dokumen resmi Kementerian Kesehatan. Untuk kesimpulannya, keluaran pada penelitian adalah prototip yang sudah diterapkan dengan 96 rule base untuk menyelesaikan penelitian selanjutnya mengenai sistem pendeteksi dini COVID-19. Penggunaan metode desain sprint dapat mempercepat pembuatan website dan validasi dengan calon pengguna prototip yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna hanya dalam waktu 5 hari. Sistem juga mampu mengimplementasikan rule based deteksi dini dengan memberikan solusi setiap hasil deteksi sehingga memberikan kemudahan user dalam pencegahan COVID-19. Untuk jurnal kedua dengan judul Implementasi Sistem Paket Diagnosis Jenis Penanganan Korban COVID-19 menggunakan metode forward chaining berbasis website. Jurnal diambil dari Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, didownload di https://jurnal.unsra.ac.id/index.php/elec.com/artikel/282788/ volume 3 nomor 1 2020 halaman 391 sampai 402 elektronik ISSN 2685 sampai 5615 print ISSN 2715 5315 tahun 2020
Penulis pertama Ari Teguh Sujatmiko, penulis kedua Fatim Nugrahanti, penulis ketiga Saifullah, reviewer saya sendiri Trimartiasi pada tanggal 18 Oktober 2020. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pakar untuk mendiagnosis jenis penanganan korban COVID-19. Dengan adanya sistem ini diharap dapat membantu masyarakat dalam mendiagnosis penyakit COVID. Subjek penelitiannya adalah masyarakat umum, asesmen data dari pengumpulan data, kemudian metodenya menggunakan forward chaining yang merupakan suatu teknik pencarian ke depan beserta pengumpulan data yang sudah tersedia dan diperlukan pengelompokan ketentuan untuk memperoleh keputusan. Langkah penelitiannya yaitu model penelitiannya dengan model waterfall dengan tahapannya yaitu requirement definisi, kemudian system and software design, kemudian implementasi dan unit test, kemudian integrasi dan sistem testing, kemudian operasional dan maintenance. Hasil penelitian terdapat tabel kategori dan gejala pertanyaannya, kemudian tabel kesimpulan, kemudian tabel aturan. Kemudian ada tampilan sistemnya, halaman login, halaman aturan, halaman pertanyaan, laporan kesimpulan, laporan aturan, halaman beranda, halaman diagnosa, halaman hasil diagnosa. Dari review tadi, yang kedua dapat disimpulkan dari hasil kuesioner dihasilkan bahwa sebagian besar responden menyampaikan 87,5% memilih sangat setuju dan 12,25% memilih setuju. Maka dapat dikategorikan bahwa pengguna memberikan nilai sangat layak terhadap sistem yang dibangun. Kemudian kesimpulan kedua, dengan adanya sistem ini dapat membantu mempermudah masyarakat dalam mendiagnosa jenis penanganan penyakit COVID-19. Sistem dapat diakses secara online. Sistem ini juga menyediakan fitur untuk konsultasi. Next, Journal 3. The title Android-based expert system application for diagnosis COVID-19 disease. Case study of Banyumas Regency. Journal from Intelligent Computing and Health Informatics. Download from https://journal.ac.id/index.php.ac/ic. Vol 1, Page 2, September 2020, PISSN 27156923, ISSN 27219186. Year September 2020. Author the first Rosyad Ridho Al-Hakim, second Irfan Rusdi, the third Muhammad Akbar Setiawan. Reviewers Trimartiasi. The date 22 October 2020. Research purpose. The objective to be achieved through this research are to make it easier for someone to do self-diagnosis using the Android-based COVID-19 disease diagnosis expert system application, and to find out the distribution of COVID-19 disease with case study in Banyumas Regency, Central Java, Indonesia. Research subject, patient, assessment data, collecting data through interview technique, observation technique, and questionnaire technique. Research method, the waterfall model offers software development that has constant specification and is suitable for software. Research step.
This model is also called the sequential linear model or classic life cycle. This model provides a software life cycle approach in order start from the analysis, design, coding, testing, and supporting stage. Research result the follow is a list of symptom, activities, history, and body physiological condition on the list written in the Indonesian language that exists in this expert system. The Table 1 list of symptoms, Table 2 activities history. Table 3 physiological condition. Table 4 ODP symptom with CF combined CF calculation and ODP interface. And then application, the implementation of the expert system in the Android-based app. For display, explain the implementation of this app. The first, the homepage view is a display that contains the title or name of the apps, header image, and list of diagnostic questions. The homepage view also provides a diagnostic process button. Check am I positive or negative COVID-19, which will result in inference if the symptoms that have been selected or if checked. This homepage view at the bottom after the diagnosis section. There is a button to see the current condition of COVID-19 case and button of the distribution of current COVID-19 case. Conclusion. Based on the result and discussion, it can be concluded that 1. The application of the expert system can provide a diagnosis of someone include ODP with a confidence level of 99.96%, PDP with a confidence level of 99.9790%, positive with a confidence level of 99.999997%, and a negative COVID-19 with confidence level of 99.76084%, and the application can run well on the Android operating system. And 2. This application can provide information on ODP, PDP, COVID-19 positive case, and information of COVID-19 disease distribution in Banyumas Regency in the visualization map. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.